Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk menjalani aktivitas hari ini. Kita menjumpai kembali Anda di Talkshow Bincang hari ini, tentunya di edisi hari Jumat 10 Juni 2022. Namun sebelum kita membahas tema yang sangat menarik bagi generasi muda dan juga para pengguna medsos ya khususnya, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @berita Sultan TV, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Nanti di segmen ketiga, Anda juga bisa bergabung melalui live chat yang bisa langsung tanyakan seputar tema yang akan kita bahas kepada narasumber kita di pagi hari ini. Pemirsa, kita akan bahas tema yang sangat menarik hari ini, bikin bagaimana sih sebetulnya sosial media etik seharusnya diterapkan. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa banyak sekali peristiwa yang kemudian ada juga yang merenggut nyawa para milenial, generasi muda atau mungkin konten kreator begitu ya, membahayakan diri demi membuat sebuah konten yang viral. Lalu bagaimana sih sebetulnya melihat fenomena generasi muda yang kemudian juga membahayakan diri sendiri demi konten yang cukup viral, dan bagaimana juga sosial media etik harusnya diterapkan. Di line Zoom meeting kita, kami telah terhubung dengan Mas Yuda Kurniawan selaku akademisi dari Universitas Bakri. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam, Kak Dea. Mas Yuda sehat hari ini, bagaimana? Alhamdulillah, Kak. Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga ya, luar biasa. Di Jakarta ya Mas? Lagi di kantor Ya, apa di rumah? kebetulan lagi di kantor. Ya. Masih bisa bergabung sama Kak Dea dan teman-teman dari Sultan TV. Ya, siap. Terima kasih banyak sudah mau bersama kita di pagi hari ini ya, di hari Jumat menjelang weekend. Mas Yuda, kalau boleh tahu Mas Yuda sendiri pengguna media sosial aktif juga? Kebetulan iya, saya juga menggunakan media sosial. Beberapa media sosial saya gunakan ya. Cuma mungkin memang tidak seaktif dulu dan sevariasi dulu gitu. Sekarang sosial media itu makin banyak Mhm. sifatnya gitu. Ya, Mas Yuda ada berapa banyak media sosial yang punya? Instagram pasti punya ya? Um, Instagram saya punya, Ya. social network, microblog. Hmm. Mungkin saya yang nggak terlalu minat itu sama share sosial media ya. Hmm. Kalau publish sosial media kayak misalnya apa namanya blog dan kemudian WordPress kayak gitu, mungkin saya punya gitu. Instagram yang modelnya berjejaring seperti Facebook itu Mhm. juga saya menggunakan. Tapi yang share sosial media kayak TikTok gitu saya masih pakai YouTube dan TikTok. Oke, biar jadi anak TikTokers ya, Mas Yuda Iya, ya. iya. Oke, Iya. Mas Yuda, ini ada fenomena terbaru mungkin ya ini Mhm. terbaru ketika kita lihat di media viral bahwa ada anak muda yang kemudian ini ditarik orang utan katanya demi membuat konten nih agar viral, tapi ternyata membahayakan diri. Bagaimana sih Mas Yuda melihat banyaknya fenomena anak-anak muda yang kemudian juga ini sampai loncat ke tebing dan lain sebagainya, bahkan ada juga yang merenggut nyawa. Baik, tapi sebelum saya jelaskan lebih dalam ya atau Mhm. lebih luas ya, pertama yang kita harus pahami adalah dalam hal ini karakteristik media sosial itu. Mhm. Karakteristik media sosial ini kan ada 4 paling nggak. Pertama jaringan atau network, kedua itu adalah informasi, pesan yang ingin disampaikan di dalam sebuah media, lalu kemudian ada interaksi, Kak, dan yang terakhir itu adalah konten oleh pengguna. Aksi ini yang kemudian dan konten oleh pengguna ini menjadi salah satu karakteristik yang menonjol dalam media sosial, sehingga memang sangat sulit untuk mengatur tentang konten oleh pengguna di ruang-ruang media sosial karena Mhm. sifatnya terbuka. Jadi memang apa yang harus ditekankan itu adalah tentang konteks bagaimana sebetulnya mereka menyusun konten berisi informasi yang baik dan interaksi yang baik pula, Mhm. tetapi kemudian tidak melanggar norma dan kemudian etika yang kemudian di apa ya, etika yang ada di masyarakat gitu. Jadi itu pertama respon dari saya. Mhm. Mhm. Itu sih Kak. Iya, tapi sebetulnya beberapa platform media sosial yang kita gunakan ini sebetulnya ada
aturan masing-masing atau aturan tersendiri tidak sih Mas Yuda? Mungkin misalnya seperti Oke, YouTube atau Instagram. Oke, kayak model kayak Instagram, Mm-mm. Twitter, itu kan memang sangat terbuka ya. Cuma memang mereka punya kebijakan privasi masing-masing. Mhm. Jadi saya ngelihat bahwa standar tentang norma kesusilaan gitu kan itu sudah diatur oleh platform media sosialnya. Mhm. Cuma sisanya ya mungkin memang tidak diatur secara jelas, secara spesifik gitu sehingga membuat media sosial ini menjadi ruang yang sangat terbuka. Nah, apa yang terjadi belakangan ya tadi yang kakak dia bilang Mhm. bahwa ada pengguna ada yang ditarik orang hutan atau akhirnya harus apa namanya meninggal ya karena kecelakaan ingin menghentikan truk misalnya gitu demi konten itu juga sebetulnya kan tidak diatur secara khusus oleh platform media sosial. Cuma problemnya adalah ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh Mhm. kita Mhm. sebagai pengguna media sosial ketika ingin membuat konten. Selain kemudian misalnya etika dalam bermedia sosial, kan ada unsur-unsur lain ya yang harus kita perhatikan seperti unsur pidana dan sebagainya. Mhm. Nah, ini yang kemudian perlu disadari ya oleh teman-teman gitu, oleh kita semua pengguna media sosial. Misalnya beberapa kasus di media sosial itu kan yang paling sering muncul terutama dalam kajian-kajian pelanggaran yang ada di media sosial itu seperti misalnya kasus hoax dan kasus pemidanaan. Ya. Nah, inilah yang kemudian perlu dijaga gitu kan. Kalau kita lihat surveinya apa namanya SafeNet bahwa tahun 2000 dalam dalam kurun waktu setahun ya di tahun 2020 ya itu ada 44 kasus sebetulnya kasus pemidanaan Mhm. dan ini terkait dengan hoax dan kemudian penyebaran pencemaran nama baik. Cuma kita harus juga waspada bahwa ada pemidanaan lain di Mhm. ruang media sosial yang kemudian di luar dari hoax dan kemudian pencemaran nama baik atau hate speech gitu kan ujaran kebencian Ya. kayak yang kemarin itu kan sebetulnya kayak kasus yang tertabrak itu kalau kita ya secara jelas itu ada persoalan di pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tentang lalu lintas dan penggunaan jalan Mhm. ya. Ya. Nah, itu kan juga perlu kita sadari gitu ya. Nah, itu semua sebetulnya jadi tanggung jawab semua orang gitu. Tanggung jawab kita semua seluruh elemen masyarakat. Termasuk saya mengapresiasi Sultan TV pagi ini kita berdiskusi hari ini bagian dari langkah kita untuk berikhtiar ya untuk kemudian membangun literasi digital yang baik. Mhm. Itu sih Kak Dea. Oke, ini menarik ya, membangun literasi digital yang baik. Jadi jangan Hmm. sampai ketika kita menggunakan media sosial, namun kita belum dibekali dulu edukasi yang apa ya, yang baik, hoax tadi, kemudian juga ujaran Hmm. kebencian dan lain sebagainya. Pornografi Ya, juga sebetulnya sudah diatur ya, Mas Yuda ya. Nah, betul, kalau kita betul. lihat sendiri perkembangan pengguna media sosial di Indonesia, apakah semakin tahun semakin meningkat? Kalau kita lihat juga peristiwanya juga ini kayaknya dari tahun ke tahun juga. Saya apa namanya mencoba untuk melakukan research singkat ya untuk pengguna aktif media sosial di Indonesia itu kita bersyukur ya. Pertama penetrasi internet itu hampir 100% di Indonesia. Artinya Mhm. palaparing yang kemudian dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi ini hampir rampung di 3 wilayah, Barat, Tengah, sampai kemudian Timur. Implikasinya adalah penetrasi internet meningkat, pengguna handphone atau telepon seluler meningkat, maka potensi penggunaan media sosial itu jadi tinggi gitu kan. Mhm. Nah, kalau kemudian kita lihat di tahun 2015 sampai kemudian tahun 2022 ya, saya pikir itu kajian We Are Social itu menunjukkan bahwa ada 191 pengguna media sosial Mhm. di Indonesia, hanya di Indonesia. Nah, 191 juta pengguna media sosial di Indonesia ini memang kan seperti dua sisi mata pedang. Yang pertama kemudian ini bisa berpotensi untuk menyebabkan, atau sorry, bukan menyebabkan, tapi mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital. Tapi di sisi yang lain kemudian kita perlu memahami tentang konteks kultur dan kultur budaya dan literasi digital masyarakat Indonesia Mhm. yang kemudian memang tetap harus menjadi pertimbangan kita untuk mendorong sebuah
pengaruh positif bagi penggunaan media sosial. Mm-mm, Jadi mm-mm. kita terus mengalami peningkatan untuk jumlah pengguna, Ya. sehingga ini berimplikasi pada banyak hal ya Kak Dea ya, baik Mhm. itu positif ataupun kemudian negatif. Ya, kalau kita flashback 2 tahun ke belakangan ini juga kita menghadapi pandemi COVID-19. Apakah Mas Yuda ini Ya, juga berpengaruh ya terhadap penggunaan media sosial atau seperti apa, Mas? ya penggunaan media sosial kalau kemudian kita lihat jenis ya kan media sosial itu kan banyak jenisnya ya, Mhm, termasuk WhatsApp dan sebagainya gitu. Dan ini juga mengalami peningkatan karena memang pandemi itu memungkinkan orang untuk berinteraksi secara daring menggunakan media sosial. Dan sekolah-sekolah ketika kemudian menggunakan sosial media tersebut atau media sosial tersebut ya, itu kan memanfaatkan sosial media untuk tujuan-tujuan edukasi misalnya, mhm, ya pembelajaran jarak jauh, sehingga memaksa orang untuk adaptasi dengan penggunaan sosial media. Dan itu memang juga didorong karena data yang kemudian muncul di tahun 2021 ya pengguna aktif media sosial itu hampir mengalami peningkatan ya mhm. dari 2019 sampai ke 2000 sorry dari 2020 kita ambil masa pandemi di tahun 2020 sampai dengan 2022 itu kemudian mengalami peningkatan 160 juta pada tahun 2020, Mhm. sekarang udah sampai di titik angka 191 juta gitu. Wow, Jadi hanya di Indonesia ya? eh, hanya Ya. kita kemudian harus betul-betul ekstra untuk kemudian membangun suatu langkah literasi digital yang baik gitu Mhm, bagi mhm, pengguna media sosial di Indonesia. mhm. Gitu Oke. Kak Dea. Ya, dan menariknya bahwa satu orang biasanya ini memiliki banyak media sosial ya, platform media sosial tidak hanya satu, tapi Instagram punya, Twitter, TikTok Betul. bahkan juga ya sekarang juga digunakan untuk kalau hal positifnya bisa digunakan untuk berjualan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari usia sendiri Mas Yuda, mungkin Mas Yuda juga ada riset singkat atau riset Ya. sedikit, apakah pengguna media sosial di Indonesia juga ini didominasi oleh anak-anak muda atau bahkan anak-anak usia di bawah umur kali ya yang masih dini Ya. sekolah dasar seperti apa Mas Yuda? Oke, Kak Dea, itu tadi saya nyambung sedikit ya kata Kak Mm-mm. Dea tentang pengguna sosial media. Ya. Betul kata Kak Dea bahwa semua orang kayak Kak Dea mungkin punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter sekaligus gitu Ya. kan. Tetapi kan jangan-jangan Kak Dea punya dua akun Instagram, jangan Kak Dea punya dua akun Twitter, Ya. sehingga membuat sosial media ini akhirnya menjadi sangat apa namanya sangat banyak ya pengguna media sosial. Jadi itu yang membuat apa sih istilahnya itu urusan dan persoalan media sosial itu menjadi cukup kompleks ya, di Indonesia gitu. Mm-mm. Nah, untuk usia sendiri memang bisa dibagi ke beberapa bagian ya, sebetulnya untuk pengguna sosial media. Nah, yang menarik ini adalah pengguna eh, sosial media di Indonesia itu range-nya berkisar antara 13 tahun, usia Mm. 13 tahun sampai Ya. kemudian usia 65 tahun ke atas. Ya, Oh. jadi dari yang mulai paling dasar hingga yang kemudian 65 tahun itu adalah pengguna media sosial. Memang kemudian kita bisa melihat distribusi angkanya gitu. Kalau kemudian data yang pernah dicek di Statista tahun 2020 Mm-mm. itu kemudian pengguna yang paling banyak ya berusia di kemudian usia 25 sampai 34 tahun. Bisa kita masukkan ke kategori kelompok milenial ya. Mhm. Sebelum kemudian masuk ke berikutnya ya, Gen Z dan sebagainya. Tetapi memang yang paling banyak itu ada di kelompok usia 25 sampai 34 tahun. Ya. Dan berikutnya pengguna yang paling banyak itu ada di usia 18 sampai 24 tahun. Artinya kita bisa melihat usia-usia yang paling banyak menggunakan eh, apa eh, apa itu sosial media Mhm. itu ada di rentang waktu 18 sampai 34 tahun. Ya, jadi ini yang kemudian bisa kita catat dari apa namanya distribusi pengguna sosial media gitu. Kalau dari 25 sampai 34 tahun itu pengguna paling banyak sosial media itu justru laki-laki gitu. Yang Oke. kemudian berjumlah sampai kemudian 20 sampai 20,6 juta orang. Jadi Mhm. ya perlu kemudian kita juga kayaknya nggak boleh berhenti-berhenti ya mengingatkan tentang pentingnya digital atau kemudian pentingnya apa pendidikan tentang etika media sosial bukan hanya kemudian pada usia muda tapi kayaknya sosialisasi tentang pentingnya literasi digital itu harus Ya. juga
berada pada rentang waktu 18 sampai 34 tahun sebagai pengguna aktif dan pengguna yang paling besar di media sosial. Itu Kak Dea sih. Iya, oke, menarik sekali nih Mas Yuda. Karena kalau kita ingin buat media sosial, bahkan tadi ada 2 akun, Mas Yuda kayaknya tahu saya punya 2 akun ya. Nah, ini mudah. Saya hanya nebak. Ini mudah dan gratis ya Mas Yuda ya. Jadi kita cukup input email, kemudian juga menuliskan nama dan sebagainya. Ini sudah jadi 1 akun media sosial. Nah, yang menariknya lagi Mas Yuda, mungkin gimana nih angka literasi digital atau mungkin pemahaman kawan-kawan kita untuk menggunakan sosial media di kota dan juga mungkin di perdesaan. Ini biasanya kan pengguna karakteristik penggunanya juga ini berbeda. Oke. Itu menarik. Tapi saya tambahkan ya, Kak Dea. Dalam hal ini memang dari rentang usia tadi, yang perlu mendapatkan catatan itu adalah tentang keinginan pemerintah untuk membatasi usia dari penggunaan media sosial. Sekarang pemerintah sedang menggodok rancangan undang-undang data pribadi, yang artinya ketika pelindungan data pribadi ini atau undang-undang perlindungan data pribadi ini disahkan menjadi undang-undang, maka ada keinginan kuat atau strong willing dari pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial di umur 17 tahun. Yang kalau kita lihat statement Presiden, usia 13 itu adalah usia yang sebetulnya tepat untuk menggunakan media sosial. Tapi dengan pertimbangan atau berbagai pertimbangan yang kemudian dinilai oleh Kominfo itu menjadi urgent adalah bahwa pengguna media sosial itu memang dibatasi hingga 17 tahun. Ini rencana pemerintah dengan mendorong rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ada sedikit upaya untuk melakukan adjustment pada usia pengguna media sosial. Jadi kita masih belum tahu bagaimana kemudian arah dari pengaturan pengguna media sosial di Indonesia, karena undang-undang perlindungan data pribadinya belum disahkan di DPR, Komisi 1 dan pemerintah gitu. Dan yang pertanyaan Kak Dea tentang karakteristik pengguna media sosial di daerah, di kota dan sebagainya, sebetulnya bukan karakteristik pengguna baik di pusat atau di daerah, tapi pentingnya literasi digital itu untuk menghindari mereka dari kegiatan-kegiatan hoax dan sebagainya. Saya nggak ngelihat tingkat pendidikan ya sebagai faktor utama bagi pembentuk perilaku di media sosial, karena toh yang kemudian menjadi problem adalah bukan tingkat pendidikannya. Beberapa case di dalam penggunaan ruang media sosial justru berlatar belakang dari ekonomi yang baik dan kemudian memiliki pendidikan yang baik, tapi dia mengalami persoalan pencemaran nama baik misal, ya kan? Yang itu juga pencemaran nama baik di ruang media sosial. Jadi bukan problem itunya, tapi problem bagaimana sosialisasi digital itu mengarahkan audiens pengguna sosial media di Indonesia untuk menghindar atau terhindari dari bentuk-bentuk pidana dan sebagainya. Itu sih sebetulnya, Kak. Oke. Dan kalau di Indonesia sendiri, Mas Yuda, baru ada undang-undang pidana pada undang-undang ITE ya? Ya, untuk masalah transaksi elektronik itu memang hanya diatur di undang-undang ITE gitu, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kita belum punya perangkat untuk undang-undang yang kemudian melakukan pengaturan kepada sosial media secara khusus, karena memang sulit ya. Beberapa kali saya mengikuti diskusi di parlemen antara pemerintah dan DPR, gimana sih cara mengatur sosial media? Ini kayaknya bisa nggak bisa kemudian kita secara tegas melarang sosial media secara regulasinya. Gitu. Nah, ini yang menarik ya, sehingga di Indonesia akhirnya kita cuma baru punya satu perangkat gitu. Baru satu perangkat tentang pencemaran nama baik, tentang hoax, tentang hate speech, hanya ada di ITE itu tadi gitu. Itu sih, Kak. Oke, artinya harus ada upaya-upaya yang mungkin lebih masif ya dari pemerintah, meskipun memang kalau kita lihat sih ruang-ruang sosial media kan begitu luas dan juga kompleks tadi ya, penggunanya juga ini sangat beragam. Baik, Mas Yuda, kita harus jeda dulu, nanti kita sambung kembali di segmen kedua. Saya juga ingin tahu mungkin Mas Yuda pernah menemukan sisi-sisi gelap
dari sosial media yang kemudian juga mungkin pernah terekspos di media kita, dan bagaimana sih kalau misalnya kita ingin memulai literasi digital, kita harus mulainya dari mana dulu? Kita harus Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa tetap bersama kami dalam bijak hari ini.